Alhamdulillah, puji syukur marilah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah masjid apa ya? Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kami dari Tanah Merah bisa berziarah ke masjid ini untuk bersilaturahim, menyambung ukhuwah Islamiyah dengan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimah di daerah sini. Bahkan saya dari jauh, bukan hanya dari Tanah Merah, saya dari Jawa, Pak, dari Solo. Sudah 17 hari di sini, 18 mungkin, 16 hari. Insya Allah nanti pada Ramadan setelah sholat Id akan kembali ke Jawa. Dan alhamdulillah di sini kami berkesempatan untuk sedikit bagian ilmu di Masjid Raya Baitur Rahmah Tanah Merah, dan juga berkesempatan alhamdulillah untuk mengunjungi sebagian masjid di sekitar Kabupaten Bovendigul. Semoga kunjungan kami ini membawakan manfaat berkah bagi semuanya, kemudian bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita sekalian, dan menjadi asbab kita semakin semangat untuk memperdalam agama kita dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat, sebenarnya tadi sudah diisi oleh Ustaz Zainal ya. Saya kira sebenarnya sudah mencukupi. Nanti saya sebentar malam baru ngisi sebenarnya. Tapi karena didaulat untuk juga memberikan sepatah dua patah kata sore hari ini, maka terpaksa kami ijabahi insyaallah ta'ala. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ini ulama yang sangat masyhur sekali ya, Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, gelarnya Hujjatul Islam. Pernah berkata ya dalam sebuah kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sebelumnya saya akan cerita dulu kenapa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu sampai digelari Hujjatul Islam. Hujjah itu argumentasi. Hujjah itu artinya argumentasi, dalil. Islam, ya Islam agama kita. Jadi Imam Ghazali itu argumentasi dinul Islam di masanya, karena beliau hidup di abad ke-6. Abad ke-6. Saya beberapa waktu lalu sempat membaca buku karangan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau ini menulis mujaddid Islam dari abad ke abad. Bukunya sangat luar biasa. Saya sarankan yang bisa bahasa Arab, membaca kitab Arab Gundul, saya sarankan untuk memiliki buku itu dan membacanya. Disebutkan mujaddid dakwah, mujaddid Islam. Mujaddid itu pembaharu, Pak. Bukan berarti membawa paham baru dalam Islam, bukan. Tapi maksudnya di situ mujaddid ini adalah sosok yang menjadi referensi umat Islam di masanya dan meluruskan paham-paham yang keliru
serta memperkokoh Islam di masanya, menjadi rujukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Itu mujaddid. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirim, akan memunculkan setiap 100 tahun itu seorang mujaddid, yujaddidu hadzal-din, yang akan memperbaharui agama ini. Dalam arti bukan membuat agama baru, bukan berarti membawa Islam versi baru, bukan, tapi untuk lebih mengokohkan Islam yang asli, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, diajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, terus sampai zaman para imam-imam besar, khususnya Imam Madzhab al-Arba'ah, Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, berserta murid-murid beliau, terus seterusnya, seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini saya ambil yang masyhur ya, yang terkenal sampai zaman kita sekarang ini. Nah, Imam Ghazali menurut Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala itu merupakan mujaddid abad ke-6. Jadi mujaddidnya abad ke-6 itu Imam Ghazali. Ini menurut beliau ya, bukan saya. Keterangan saya ini bisa dilacak di kitab beliau bahwa Imam Ghazali itu mujaddid abad ke-6 dengan keilmuan yang sangat luar biasa, dengan penguasaan ilmu yang sangat luar biasa. Maka bagaimana madhab Imam Syafi'i itu rata-rata lahir merujuk kepada kitab-kitabnya Imam Ghazali dalam masalah fikih. Karena Imam Ghazali itu karyanya bukan hanya Ihya Ulumuddin. Ihya tahu semua ya, apalagi orang Indonesia, Muslim Indonesia itu sampai ada ucapan begini, yang terjemah bahasa Indonesianya itu, seorang itu belum dikatakan hidup ya, ahya yuhyi, dan hidup ya, sebelum membaca Ihya, sebelum dia membaca kitab Ihya. Orang itu belum dikatakan hidup sebelum dia pernah belajar kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Ihya itu kan dia menghidupkan. Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sampai begitu. Dan mudah-mudahan nanti di sini ada seorang guru, ada seorang ustaz ya, yang bisa mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di tempat ini, supaya jamaah di sini termasuk orang-orang yang sudah disifati tadi. Orang itu belum dikatakan hidup sebelum belajar kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan ya, kita doakan semoga nanti ada seorang guru yang bisa mengajarkan kitab tersebut. Kitabnya cukup lumayan tebal. Saya punya itu 4 jilid ya, 4 jilid cetakan 4 jilid. Ada yang cetakan 2 jilid tebal, tapi saya punya yang 4 jilid. Itu luar biasa itu. Mujaddidnya abad ke-6. Sampai hari ini Imam Ghazali itu menjadi hujjah, menjadi argumentasi agama Islam. Buku-bukunya itu barokah. Tidak ada bukunya Imam Ghazali yang tidak barokah. Dipakai oleh umat seluruh dunia, dijadikan rujukan referensi oleh umat atau ulama seluruh dunia. Jadi amat tidak benar pemahaman dan klaim sebagian pihak katanya Imam Ghazali itu sesat katanya. Ini orang-orang yang tidak mengerti tentang dinul Islam. Orang-orang yang mungkin hanya berilmu satu sepucuk atau mungkin baru seujung kuku, belum pernah tahu siapa Imam Ghazali itu, bagaimana ibadahnya, bagaimana keilmuannya, dan lain sebagainya. Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Siyar A'lamin Nubala. Itu kitab tarikh sejarah, menulis ulama-ulama dari masa ke masa, dari masa beliau sampai masa-masa yang telahnya. Di situ Imam Ghazali disifati oleh Imam Az-Zahabi itu sebagai hujjatul Islam juga. Ya. Dan hampir-hampir ilmu yang sampai sekarang, terkhusus masalah ilmu usul fikih sama ilmu fikih itu, kerannya itu lewat Imam Ghazali. Terus bagaimana muncul
segelintir orang yang mengatakan kata Imam Ghazali sesat, kemudian katanya kitab Ihya itu wajib dibakar katanya. Saya punya itu bukunya orang ini, bukunya orang yang berfatwa katanya kitab Ihya-nya Imam Ghazali wajib dibakar, itu saya punya. Tapi saya nggak pengen menyebutkan namanya. Ini jelas pemahaman yang sembrono, yang ekstrim, dan saya khawatir ini kualat nanti, karena telah mencederai, telah menghina, merendahkan para ulama-ulama besar yang sebelum itu hampir semua ulama sepakat Imam Ghazali adalah hujjatul Islam. Jadi perlu saya ingatkan, yang kalau di sini tidak ada yang berani untuk merendahkan Imam Ghazali, apalagi menyesatkannya, nggak mungkin insyaallah ya. Saya ingatkan dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang padanya. Walinya Allah itu maksudnya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama bahwa aulia Allah, yang namanya walinya Allah itu diantaranya al-fuqaha, para ahli fikih, para ulama ahli fikih, ya seperti imam empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, ya, Imam Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia ini perlu diketahui bahwa madhab yang dipakai dan diamalkan muslimin Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu madhab Imam Syafi'i. Paham tidak ini? Madhab siapa? Imam Syafi'i. Itu min zaman, sejak zaman dulu Pak. Sejak Indonesia belum terbentuk, masih berupa kerajaan-kerajaan. Saya punya riset itu. Kerajaan-kerajaan seperti di pesisir Sumatera. Maaf ya, saya agak sedikit batuk. Kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Sumatera, di jalur Pantura di Jawa. Kalau di Solo itu kerajaan Solo, ada kerajaan Surakarta, ya, Keraton Surakarta, Keraton Jogja, dan lain sebagainya. Itu saya ketemukan riset penelitian, madhab Imam Syafi'i itu menjadi sebuah madhab yang dipakai di kerajaan-kerajaan waktu itu. Dan buku-buku fikih Syafi'iyah yang dikarang oleh murid-murid Imam Syafi'i itu dijadikan konun. Konun itu undang-undang negara. Bab nikah ini, bab pidana ini, bab perceraian ini, bab muamalat ini, semuanya pakai kitab-kitab fikihnya Imam Syafi'i. Ada Fathul Wahhab, ada Fathul Qarib, ada lain sebagainya. Itu sejak zaman dulu. Sebelum Indonesia terbentuk itu sudah di atas itu. Sampai saat ini. Makanya kalau Indonesia, Brunei, Malaysia, Asia Tenggara itu mayoritas apa? Madhabnya Imam Syafi'i. Ini penting ya, penting kita utarakan. Kemudian jangan sampai kita anak-anak muda ini yang kadang baru lulus dari pesantren, baru lulus dari luar negeri, pulang ke Indonesia membuat kacau di masyarakatnya, bawa pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, yang aneh, yang menentang daripada apa? Madhab Imam Syafi'i, menyalahkan masyarakatnya, ini bid'ah, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat. Semua disesatkan. Nggak paham orang-orang seperti ini. Itu kalau saya istilahkan pikniknya kurang jauh. Berapa sih buku yang sudah kamu khatamkan di hadapan para ulama?
Ya, sampai seperti itu. Jadi jangan mudah-mudah menyalahkan. Saya contohkan tadi ya. Tadi imamnya siapa ya? Beliau siapa namanya? Iya, Khaidir. Iya. Maaf kipasnya agak keras jadi kalah sama kipas. Beliau tadi kan imam, ya kan? Setelah imam kan zikir jahar, Pak. Kalau setelah salam itu sunnahnya kan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kan begitu ya enggak? Ya enggak? Ya kan begitu. Ini ada yang salah juga, ada sebagian orang sholat itu kalau setelah salam malah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini keliru lagi deh. Itu keliru. Yang benar setelah salam itu istighfar. Hadisnya dalam Sunan Abu Dawud disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min sholatihi yastaghfiru thalathan. Dalam Sunan Abu Dawud hadisnya hasan. Nabi itu kalau selesai salam dari sholatnya istighfar 3 kali, bukan takbir, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan lagi, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan sampai akhir, sampai selesai, terus sampai doa. Zikir jahar ini apakah salah? Tidak salah. Zikir itu boleh sir dan boleh jahar, boleh pelan, boleh apa? Keras. Yang sir ini baik ketika kita sholat sendiri. Saya ulangi, zikir sir itu masuk dipelankan. Kalau zikir pelan itu baik ketika kita sholat apa? Sendiri. Pas kita momen jadi imam, itu dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan madhab-madhab lain, itu dianjurkan untuk menjaharkan. Untuk apa? Lita'limin nas, untuk mengedukasi, mengajari jamaah yang hadir waktu itu, yang notabene jamaah yang hadir itu dari kalangan awamul muslimin, dari masyarakat awam, supaya terbiasa. Oh, zikirnya begini. Tiba-tiba nanti 1 bulan dah hafal. Sudah apa? Hafal. Saya waktu kecil, waktu SD, alhamdulillah saya sejak SD sudah sholat ya. Saya harapkan di sini anak-anak kecil sudah sholat semua juga. Walaupun waktu itu orang tua saya belum sholat malahan waktu saya kecil itu, tapi saya sudah duluan sholat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak kecil saya bisa menghafal adzkarus sholat, zikir-zikir sholat itu justru dari kiai, guru, imam masjid musola saya. Waktu itu di kampung saya hafal. Ini luar biasa. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Kasyifatus Saja, Syarhus Safinatun Najah, karya Imam Al-Allam Al-Faqih Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di situ disebutkan. Loh, apa ada dalilnya Ustadz kok zikir dikeraskan? Ya ada. Masa ulama beragama tanpa dalil? Apa iya ulama beragama dengan hawa nafsu? Tidak mungkin. Itu su'udzon, buruk sangka pada ulama kalau kita seperti itu. Ketidaktahuan kita kepada dalil ulama jangan kemudian kita menjadikannya sebagai landasan untuk menghakimi kesalahan orang lain. Misalnya, ketika kita tidak tahu urusannya, ketika tidak tahu ilmunya, jangan kemudian menyalahkan orang dengan kebodohan kita. Kalau tidak tahu apa? Jawabnya, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Allahu alam, Allah yang Maha tahu. Kalau tidak tahu maka bertanya dan belajar, bukan menyalahkan apa? Orang lain. Imam Malik saja, Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu gelarnya
imam Darul Hijrah, Pak. Imamnya kota Madinah. Imamnya kota Madinah. Imam Malik itu pernah disodori 45 pertanyaan. Kemudian yang beliau jawab cuma sekitar 5. Yang 40 beliau mengatakan saya tidak tahu. Anak sekarang disodori 45 pertanyaan, yang dijawab 50. Lebih banyak dari pertanyaannya, Pak. Semuanya dijawab. Dalil zikir jari itu diantara dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan kana raf'u sauti bi dzikri ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di zaman Rasul mengeraskan suara zikir itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari bisa dicek keterangannya di Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab penjelasan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu sekitar 4 ribuan hadis. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya apa? Fathul Bari. Itu saya punya 16 jilid. Ada 16 jilid. Tapi tidak saya bawa di sini, di rumah. Itu dijelaskan juga masalah itu, bahwasanya itu ada aslun, ada pokok, ada muaranya amalan para ulama dan fatwa mereka dan istimbat hukum mereka yang mereka petik itu ada dasarnya. Itu sebagai bentuk husnudzon kita kepada para ulama. Jadi antara tidak tahu dan tidak ada itu lain. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu, tapi tidak tahunya kita itu belum tentu apa? Tidak ada dalilnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi ke Imam Ghazali. Melenceng sedikit ke Imam Al-Ghazali tadi. Jadi kita marilah, karena 4 madhab fikih ini ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu madhab fikih ahlu sunnah wal jamaah keempat-empatnya. Dan masyarakat Indonesia itu sudah terkadung sejak dulu bermadhab Imam Syafi'i, dan itu benar, karena berarti kaum muslimin di Indonesia telah mengikuti seorang mustahid mutlak, mutlak mustakil. Ulama sampai derajat seperti Imam Syafi'i itu derajatnya mustahid mutlak mustakil. Apa maksudnya? Ulama yang sudah sampai derajat keilmuan tertinggi, menguasai seluruh bidang ilmu, yang untuk menyimpulkan hukum-hukum Islam dia tidak butuh keterangan ulama lain. Itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal. Itu saking tingginya ilmu beliau-beliau ini, untuk menyimpulkan hukum-hukum agama tidak butuh keterangan buku, ucapan ulama lain. Kalau yang setelahnya kita itu cuma nyontek, Pak. Cuma nyontek ulama-ulama sebelumnya. Imam Syafi'i tidak pernah nyontek ulama sebelumnya. Dan ketika kita mengikuti ini, berarti kita sudah sah, sudah sah kita mengikuti ahlinya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk di Indonesia ini kita berusaha tidak membuat kericuhan, keonaran, fitnah di masyarakat, untuk tidak menyalahkan amaliyah yang sudah bersumber kepada para ulama besar beserta argumentasinya. Itu sebaiknya kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat kita. Ada seorang datang kepada Imam Malik bin Anas, ya Imam, saya ingin belajar kitab Muwatta, saya ingin belajar ilmu fikih dari Anda. Kan Malik bin Anas Maliki. Terus ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari daerah ini, negeri ini. Loh, negerimu itu sudah bermadzhab Syafi'i masyarakatnya. Kalau kamu belajar Maliki fikih kepada saya, kepada belajar kitab Muwatta karya saya, nanti kamu pulang akan menjadi permasalahan, karena kamu akan sering terjadi gesekan, terjadi benturan, dan terjadi percekcokan
perpecahan dengan masyarakatmu. Dan persatuan itu di atas lebih daripada itu. Jangan sampai persatuan itu diporak-porandakan dengan ngototnya kita membawa pemahaman kita dan semua orang itu harus mengikuti pemahaman kita. Tidak bisa seperti itu. Dilarang oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian ini tambahan sedikit saja. Kemudian kita kembali ke tadi ya. Saya ingin menukil ucapan Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam Ihya itu beliau mengatakan, agak melenceng tapi nggak apa-apa, insyaallah bermanfaat. Beliau mengatakan dalam Ihya itu alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda seorang itu 3 menit lagi saja. Tanda seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah hubbul Quran, adalah mencintai Al-Qur'anul Karim. Wa alamatu hubbillahi wa hubbil Quran hubbun nabi. Dan tanda seorang mencintai Allah dan mencintai Al-Quran adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Kecintaan itu punya tanda, dan tanda itu tidak mungkin diingkari atau dibohongi. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus cinta kepada apa? Al-Qur'anul Karim. Cinta kepada Al-Qur'an dengan cara kita berusaha mempelajari, berusaha untuk bisa membacanya, berusaha untuk mempelajari maknanya, tafsir yang benar, dan berusaha untuk mempelajari, setelah mempelajari mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya sarankan di sini jamaah sekalian, mudah-mudahan di sini juga sudah ada ya, perlu digiatkan pembelajaran untuk membaca Al-Quran ya, seperti TPQ ataupun yang semisalnya. Untuk yang dewasa juga monggo mungkin bisa juga semangat belajar supaya kita bisa mendapatkan keutamaan daripada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan seorang bisa membaca Al-Quran Karim. Karena pahala orang baca Quran itu bukan per kalimat, Bapak Ibu sekalian, bukan per kata, tapi per huruf. Bayangkan ya, per huruf. Dan orang yang membaca Quran di dunia itu nanti bacaannya akan menjadi syafaat. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran, wahai umatku, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagimu kelak di hari kiamat. Di hari kiamat nanti semuanya sudah tidak berguna. Mau harta, mau istri, mau pangkat, jabatan, tidak berguna, kecuali amal soleh, dan salah satu bentuknya apa? Bacaan Al-Quran kita. Seorang yang gemar membaca Al-Quran nanti di kuburnya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya akan menjadi terang, akan menjadi luas, dan akan menjadi taman dari taman-taman surga. Luar biasa. Perlu kita sempatkan, minimal ini saran saya ya, saran Sarah itu mengikuti mungkin tradisi saya, minimal kita baca Quran itu 2 kali saja, sudahlah, nggak usah banyak-banyak. Pertama ba'da maghrib, kedua ba'da subuh. Ba'da maghrib minimal usahakan 5 lembar saja. Ba'da maghrib berapa? 5 lembar saja. Nggak panjang Pak. Berarti kalau di jumlah berapa sehari? Hah? Berapa? 10 lembar. 10 lembar itu berapa? 1 juz. Nanti akhir bulan khatam sekali. Berarti kalau setahun khatam berapa? 12 kali. Masya Allah. Khatam 12 kali. Itu sudah lumayan sekali. Ya, mari kita usahakan itu, karena nanti supaya kita nggak menyesal, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah wafat, kita nggak menyesal. Jangan sampai orang Islam selama hidupnya nggak pernah baca Quran, blas nyentuh Quran aja nggak pernah. Itu sayang sekali. Eman-eman, kata orang Jawa itu eman-eman, apa bahasa sini? Sayang ya, sayang. Kalau mubazir. Sayang sekali orang Islam tidak bisa tidak baca Quran selama hidupnya loh. Kan sayang sekali itu. Padahal pahalanya banyak. Al-Quran ya, baca. Ini untuk Ramadan siap khatam nggak ini? Ibu-ibu siap khatam nggak?
Sudah dapat berapa sekarang? Sampai hari ini sudah 15 juz ya? Sudah lebih mungkin ya. Karena ini kan sudah hari berapa? 17. Sudah 17 ini, berarti sudah 17 juz. Usahakan ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak ya, nggak terlalu percaya saya. Nah kan ini kajiannya katanya untuk ibu-ibu, maka saya fokus ke ibu-ibu saja. Bapak-bapak terserah mau khatam mau enggak. Siap khatam ya akhir bulan ini, usahakan ya. Nanti tolong kalau ibu-ibunya khatam dikasih hadiah. Para suami suami masing-masing ngasih hadiah atau DKM nanti ya kasih spirit, kasih hadiah ya supaya semangat ya, semangat insyaallah ya. Bismillah khatam bisa supaya lebih semangat bisa dengan metode tadarus Al-Quran. Tadarus apa? Al-Quran. Tidak tahu kalau di sini ada nggak tradisi ini. Kalau di Jawa luar biasa Pak, malam itu luar biasa. Tradisi ini tadarus Al-Quran sangat kuat sekali. Jadi kelompok orang berkumpul 10 orang umpamanya atau 8 orang gitu kan, terus nanti baca Qurannya gantian 1, 2, 3. Ada yang cara gantiannya begini, satu orang satu muka, kemudian nanti orang kedua muka berikutnya, orang ketiga muka berikutnya, terus begitu. Ada yang tiap orang tidak melanjutkan tapi melanjutkan diri masing-masing. Saya sampai ayat ini sampai ini, nanti orang kedua melanjutkan bacaannya sendiri. Itu dua-duanya metode itu boleh kata para ulama. Dan begini uniknya, kalau kelompok ini nanti baca Quran, orang pertama kedua itu melanjutkan bacaan temannya sampai khatam. Sebenarnya kalau dihitung per orang itu belum khatam Al-Quran sampai akhir Ramadan, tapi itu sudah mendapatkan pahala khatam Al-Quran kalau itu sudah khatam kelompok itu. Itu lebih semangat. Nanti bisa kasih supaya lebih semangat, kasih kopi, teh ya kan, kasih snack, tapi jangan makan snack terus, nanti nggak puter-puter. Ya itu untuk semangat saja. Itu mohon untuk baca Al-Quran dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alamat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Al-Quran adalah hubbur Rasul atau hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul enggak ini? Cinta Rasul enggak? Sangat. Sangat, bukan cinta, Pak. Sangat cinta. Bagaimana enggak cinta? Rasulullah itu yang dipikirkan cuma umatnya. Hidupnya hanya mikirkan nasib kita, umatnya, biar semua masuk surga, selamat dari api neraka. Itu tiap hari yang dipikirkan Rasul, tidak ada yang lain. Sampai-sampai ketika Rasul menjelang wafat, menjelang sakaratul maut, itu yang disebut-sebut kita, ummati ummati, as-shalah as-shalah, umatku umatku, jagalah sholat jagalah sholat. Coba sampai seperti itu perjuangannya untuk kita, sampai beliau mau dibunuh waktu itu. Dakwah begitu berat, yang dipikirkan kita kita nggak cinta pada Rasulullah SAW. Aduh, itu kebangetan sekali. Besok di hari kiamat yang akan mensyafaati kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya, saya nggak menghina ini, tapi kalau dinilai menghina monggo aja. Kalau kita mau jujur ya, seberapa sih amal soleh kita nanti yang kita lakukan sampai hari ini aja? Seberapa sih? Mau apa yang mau kita sombongkan? Ya sholat ya cuma kayak gitu, sholat 5 waktu, itu aja banyak nggak khusyuknya. Sholat masih mikir roti, sholat masih mikir ayam bakar, sholat masih mikir hutang, iya kan? Ya enggak? Sholat yang dipikirin hutang, besok bayar hutangnya kamu gimana ya, setorannya gitu, ya kan? Sedekah ya jarang-jarang kan? Apa tiap hari sedekah? Enggak, saya kira. Paling itu Jumatan itu kalau buka dompet, yang dibuka sebenarnya di dalam dompetnya ada warna merah, biru, hijau, sama yang agak abu-abu itu. Yang diambil yang mana?
Jujur Pak, ini jujur. Yang abu-abu paling 2.000 itu yang dia. Nggak mungkin yang merah 100.000. 2.000 Pak. 2.000 itu angan-angannya masuk surga, saya masuk surga. La ilaha illallah. Ini berapa masalah kita? Sholat tahajud juga jarang-jarang kan. Sering tidaknya. Zikir ya nggak kuat, paling berapa sih? Zikir aja sudah, zikir sebentar pantat sudah panas, itu sudah keluar. Iya nggak? Kan begitu. Nanti sholawat juga susah. Jarang sholawat juga. Jadi kalau mau jujur, amal soleh kita itu minim sekali. Untuk membayar surga itu sebenarnya sulit. Tapi kita punya satu. Dan satu hal ini tidak dipunyai umat-umat sebelum umat kita. Itu syafaat. Syafaatnya Nabi besar Muhammad, Nabi akhir zaman. Di zaman itu, di waktu nanti di mahsyar itu, semua manusia minta mencari pertolongan, datang kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi ini, Nabi ini, semua didatangi, minta syafaat. Apa kata nabi-nabi itu? Tidak bisa. Saya tidak bisa ngasih syafaat kepada kalian. Semua jawabannya satu, datang kamu kepada Muhammad. Dia yang punya hak syafaat. Satu-satunya nabi yang punya hak syafaat hanya Muhammad. Akhirnya semua umat manusia, kaum muslimin mendatangi Nabi Muhammad SAW minta syafaat. Waktu itu Nabi Muhammad tidak langsung menjawab. Nabi Muhammad datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin syafaat. Ya Allah, saya izin untuk memberi syafaat pertolongan kepada umatku supaya mereka masuk surga. Maka kemudian apa? Jawab Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya Muhammadu irfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan beri syafaat seluruh umatmu. Dan akhirnya kita akan ditolong oleh syafaatul uzma, syafaat besar Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus bersyukur menjadi umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Harus cinta, harus senang. Tahu enggak? Di zaman Rasul itu ada seorang yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa? Siapa? Orang kafir Quraisy tapi senang dengan lahirnya Muhammad. Siapa? Abu Lahab. Jadi suatu ketika gini, Abu Lahab itu punya budak perempuan. Budak perempuan itu mengkabarkan kalau lahir seorang namanya Muhammad ini. Abu Lahab itu senangnya luar biasa. Ini orang non musyrik, senang sekali. Sampai wafat beliau tidak masuk Islam. Tapi dengan hanya sebatas senangnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, di akhirat beliau kemudian diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab cuma senang lahirnya Nabi Muhammad SAW ke atas muka bumi ini. Ini baru senang tok seperti ini. Bagaimana kita umatnya yang mencintai beliau sepenuh hati, bersolawat kepada Rasulullah SAW begitu semangat, begitu giat, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan beruntung di akhirat kelak semuanya kita dimasukkan surga dan kita nanti kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup di sini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, disunahkan kita umatnya ini untuk memperbanyak membaca sholawat kepada beliau di seluruh waktu, terkhusus hari Jumat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau baca sholawat usahakan pakai salam ya. Allahumma sholli wa sallim. Jangan cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sebagian ulama itu memakruhkan, Pak. Ada yang memakruhkan kalau sholawat tanpa taslim. Jadi usahakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu diperbanyak
khususnya hari Jumat. Standar minimal hari Jumat menurut Imam Al-Wina'i rahimallahu taala, kalau pas khusus hari Jumat usahakan 200 kali, 100 di siang hari dan 100 di malam hari. Monggo nanti bisa diamalkan. Semoga janji Rasulullah SAW itu akan dilimpahkan pada kita. Barang siapa yang bersyafaat kepadaku, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka syafaatku akan aku berikan kepadanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita diberikan hidayah, keistiqomahan sampai akhir hayat kita, diberikan keistiqomahan untuk memeluk Islam ini sampai akhir hayat kita, dan dijadikan kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.